Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beriman, yang terpanggil hatinya, maka sepantasnya kita bergembira, sepatutnya kita bersuka cita akan hadirnya bulan Ramadan ini, ya. Apalagi kalau kita menengok, ya, bahwasannya tidak semua orang, tidak semua Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak di antara saudara kita yang dipanggil oleh Allah lebih dulu sebelum hadir bulan Ramadan. Namun kita alhamdulillah Allah takdirkan bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Ramadan adalah karunia Allah yang amat besar bagi kita. Rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin yang harus kita syukuri. Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan yang satu-satunya Allah muliakan dalam Al-Quran, sehingga disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yakni bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi kaum muslimin, baik kita semuanya. Maka mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan sukacita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan bulan Ramadan? Salah satunya sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradu 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim." Rawahu Ahmad. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang hanya satu bulan ini, ya, yang kita jalani, maka hendaklah betul-betul kita isi dengan sebaik-baik amalan, dengan sebaik-baik persembahan dari kita semuanya. Karena Ramadan
begitu sangat istimewa dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya Ramadan ini kita melihat berkah Ramadan di mana akan adanya setiap di penghujung bulan Ramadan para karyawan, para pekerja mendapatkan THR dari bosnya ataupun dari tuannya. Bukan kegembiraan karena kita nanti akan mendapatkan mungkin materi, ya, THR kalau katakanlah sekarang itu. Bukan, itu adalah salah satu nikmat saja, berkahnya Ramadan. Tapi kita bergembira dengan bulan Ramadan, kita sambut bulan Ramadan ini karena Ramadan pertama Allah ternyata melipat gandakan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang dikiaskan disebutkan bahwasannya setiap amal sunnah, ya, amal kebajikan yang kita lakukan itu dinilai sebagai amaliyah wajib. Sholat sunnah yang kita lakukan Allah pahalai dengan pahala sebagaimana kita melakukan amalan wajib. Dan amalan wajib yang kita lakukan Allah lipat gandakan lagi sehingga 700 kali lipat bahkan lebih, ya, sesuai dengan kadar keikhlasan kita masing-masing. Kemudian Allah janjikan pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, bahwa potensi amal soleh ini dibuka oleh Allah, ya, pahala itu sangat, ya, terbuka lebar untuk kita, ya, sehingga siapapun berpotensi untuk mendapatkan surga dan pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, ya, sehingga kita terjegah, terhindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan, bayangkan kita beramal dalam satu malam di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, itu Allah Subhanahu wa taala nilai sebagaimana seolah-olah kita ini beribadah 1000 bulan lamanya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lainnya. Maka jika orang yang cerdas, maka akan betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan ini, ya, mencari ataupun menjemput Lailatul Qadar. 10 hari terakhir itu dia akan memanfaatkan, ya, dengan mengisi malam harinya, siang hari ataupun malam harinya terutama untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan satu lagi, bahwasannya ternyata orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, ya, itu ternyata Allah lakukan setiap malam sepanjang bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis dikatakan, Allah walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin hatta yang qadiya Ramadan. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih, ya, setiap hambanya pada setiap malam untuk ia bebaskan dari api neraka sehingga berakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ternyata pengampunan Allah, pembebasan dari api neraka itu, ya, tidak sebagaimana yang kita pahami yaitu di 10 hari terakhir, tidak. Ternyata di sepanjang bulan Ramadan dari awal hingga akhir, ternyata Allah pilih di antara hamba-hambanya ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi kalau kita simpulkan bahwasannya yang benar adalah bahwa seluruh malam di bulan Ramadan, seluruh hari sepanjang bulan Ramadan itu adalah penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan juga pembebasan dari api neraka. Jadi tidak sebagaimana disebutkan bahwasannya Ramadan ada 3 fase. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih keutamaan bulan Ramadan ini, bisa beramal lebih baik lagi di bulan ini, mengisi dengan amaliyah terbaik kita, ya, harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Mari kita isi Ramadan ini, ya, dengan
amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana tujuan daripada saum Ramadan adalah supaya kita mendapatkan gelar takwa, sehingga kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kutum yang singkat ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru adalah dari diri saya. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, terkhusus bagi saya, umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat sekalian. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah amaliyah yang lainnya sepanjang bulan Ramadan ini dengan baik, sehingga kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibebaskan dari neraka sehingga kita kembali kepada keadaan fitrah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.